Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azal Hibrizi Al-Ghifari dari program studi Teknik Produksi Benih golongan C. Di sini saya akan menjelaskan tentang viabilitas, tentang pengertian viabilitas, jenis-jenis atau metode uji viabilitas, dan perhitungan persentase viabilitas. Baik, kita masuk ke pengertian viabilitas. Viabilitas adalah kemampuan benih berkecambah dan menghasilkan kecambah dalam kondisi lingkungannya optimum. Maksudnya optimum di sini adalah lingkungan yang optimum di sini adalah lingkungan tersebut cocok dengan jenis benih tersebut. Jadi untuk kandungan pH, kelembapan, suhu, cahaya cocok dengan benih tersebut, sehingga pertumbuhan benih tersebut menjadi lebih optimal. Baik, berikutnya yaitu jenis-jenis uji viabilitas. Yang pertama, metode tisu. Metode tisu dapur adalah cara cepat dan mudah untuk menentukan daya hidup benih. Cukup basahi tisu dapur dan letakkan benih di atasnya. Lipat tisu dapur menjadi 2 dan letakkan dibagi di dalam kantong plastik. Tutup rapat kantong dan letakkan di tempat yang hangat dan gelap. Setelah beberapa hari, periksa tisu dapur untuk melihat tanda-tanda berkecambahan. Jika benih telah berkecambah, berarti benih tersebut layak untuk ditanam. Jika tidak, benih tersebut mungkin tidak layak untuk ditanam atau dorman. Jadi gini, ambil satu tisu dapur, lalu letakkan benih di sini. Jika benih tersebut dalam jumlah banyak, berilah jarak. Ditata, lalu tutup, lipat 2 bagian seperti ini. Setelah itu masukkan ke dalam plastik, lalu tali plastik tersebut. Jika lebih baik menggunakan plastik yang ada zippernya. Lalu letakkan di tempat yang gelap dan hangat. Yang kedua, metode uji mengapung. Letakkan benih dalam semangkuk air dan tunggu beberapa menit. Jika benih tenggelam, berarti benih tersebut layak. Jika mengapung, berarti benih tersebut tidak layak. Perlu diingat bahwa beberapa benih akan mengapung meskipun benih tersebut layak. Jadi uji ini tidak boleh sepenuhnya diandalkan. Uji ini seperti uji pada telur. Jika telur tersebut mengapung, berarti telur itu busuk. Jika telur itu tidak mengapung atau tenggelam, berarti telur tersebut layak. Seperti yang sudah saya tekankan tadi, uji ini tidak boleh sepenuhnya diandalkan karena tingkat akurat dan efektif atau tingkat kevalitan sangat rendah. Jadi sebisa mungkin hindari metode ini, gunakan metode yang lain yang lebih akurat. Yang ketiga, uji perkecambahan. Uji perkecambahan adalah cara yang paling akurat untuk menguji viabilitas benih. Uji ini melibatkan penanaman sejumlah kecil benih di lingkungan yang terkendali dan mengamati laju perkecambahan. Untuk melakukan uji perkecambahan, ambil sampel sedikitnya 50 benih dan tanam dalam nampan benih yang diisi dengan kompos benih. Tetapi waktu praktikum benih kemarin, kita menggunakan 25 benih saja sudah bisa. Tapi di internet saya mendapatkannya itu paling sedikit 50 benih. Tapi nggak tahu, kayaknya bisa
Soalnya praktikum kemarin saya sudah menjalani praktikum untuk benih 50 butir benih. Lanjut. Tutup nampan dengan penutup atau bungkus plastik dan letakkan di tempat yang hangat dan gelap. Periksa nampan secara teratur untuk melihat tanda-tanda perkecambahan. Presentase benih yang berkecambah akan memberikan indikasi viabilitas benih secara keseluruhan. Seperti itu. Jadi kita melakukan penanaman dalam jumlah kecil. Ini metode yang paling akurat, paling valid, dan paling efektif. Nggak juga kalau efektif. Soalnya ini membutuhkan waktu yang lebih lama dan step-step yang lebih ribet. Tapi kenapa setiap penanaman harus diletakkan di tempat yang gelap dan hangat? Ini karena jika diletakkan di tempat gelap dan hangat, maka pertumbuhan tunas muda akan lebih cepat, karena hal ini dipengaruhi oleh hormon auksin yang menyebabkan lebih cepat berkecambah pada tunas muda. Karena hormon auksin ini akan terhambat jika terkena cahaya matahari. Hormon auksinnya akan kurang bekerja lebih optimal. Baik, berikutnya menghitung presentasi perkecambahan. Kita menggunakan rumus first count plus ditambah final count dibagi total jumlah benih dikali 100. Ini ada persennya, nanti di akhir ada persen. First count itu penanaman dilihat pada hari pertama. Bukan hari pertama yang sudah ditentukan. Tidak harus hari ke-1. Tergantung. Bisa hari ke-4, bisa hari ke-5, atau yang bisa hari ke-3, atau yang lain-lain, menurut peraturan dan instruksi dari dosen atau teknisi. Dan final count ini hari terakhir. Ini juga tergantung. Bisa hari ke-7, bisa hari ke-10, bisa hari ke-14. Tergantung benihnya, dan tergantung metodenya, dan tergantung instruksi dari dosen atau teknisi kita. Dibagi total jumlah benih, total semua jumlah benih yang kita tanam, lalu dikali 100. Ini saya ada contoh permasalahannya. Sebentar. Bukan. Ini contoh permasalahan yang telah saya temukan atau saya sudah praktek sendiri waktu praktikum teknik dasar-dasar teknologi benih. Ya, kita waktu kelompok kami menanam benih mentimun. Lalu waktu itu total benihnya 25 yang sudah saya katakan tadi. Lalu first count pada hari ketiga. Kan kita ini penanaman hari Jumat. First count-nya pada hari ketiga, yaitu pada hari Senin kita melakukan pengecekan. Dan ternyata bertunas 19. Sisanya yaitu 6 benih sisanya itu belum tumbuh tunas, bahkan ada yang mati sebagian, ada yang kering atau. Lalu kita cabut 19 tersebut. Lalu kita melakukan pengecekan lagi di hari kelima, yaitu hari Rabu. Itu disebut final count. Dari 6 benih tersebut terdapat 2 tambahan yang tumbuh. Jadi yang 4 sisanya itu mati. Lalu masukkan ke dalam rumus. First count 19 ditambah final count 2 dibagi total benih, yaitu 25 kita menanamnya, dikali 100. Lalu 19 tambah 2 dibagi 25 kali 100. 19 tambah 2 sama dengan 21 ini. Yang ini. Lalu dibagi 25 total benihnya, lalu digaris 100. 21 bagi 25 hasilnya 0,84. Lalu dikali 100 jadinya
komanya mundur 2 angka jadi 84. Lalu jangan lupa tambahkan persen. Jadi hasil presentasi viabilitas benih mentimun waktu itu adalah 84%. Begini cara perhitungannya. Kita kembali lagi ke PPT. Ya, selesai. Sekian dari saya. Semoga ada ilmu yang didapat yang bermanfaat. Semoga bisa membantu meskipun sedikit. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.